Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang berjumpa lagi dalam program Renungan Pagi Gereja kita. Jadi, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur pada pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami di sepanjang malam peristirahatan kami, yang kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan, tutur lidah hamba-Mu, biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bukan karena kuat, bukan karena gagah hamba-Mu Tuhan, tapi oleh karena kasih-Mu dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat tema kita di bulan ini tentang tahun pemulihan. Nah, pemulihan ini juga bukan hanya secara fisik saja, saudara, atau secara materi, tetapi pemulihan yang dimaksud adalah secara rohani, supaya kita selalu berjalan dalam rencana-rencana Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak mudah buat kita bisa dipulihkan secara langsung. Pasti perlu yang namanya proses. Jadi di dalam proses tersebut kita perlu kekuatan dan juga penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kita baca ayat pokok kita di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Saya bacakan saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, sehingga Yusuf ini dibawa ke Mesir dan dijadikan budak. Dan tuan Yusuf ini yang bernama Potifar. Tetapi meskipun Yusuf ini menjadi budak di rumah Potifar, dikatakan di ayatnya yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Nah, arti dari penyertaan Tuhan adalah kehadiran yang selalu intim dan dekat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hadir di setiap musim kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sering juga disebut dalam bahasa aslinya, yaitu Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah setia dan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, kenapa kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan? Seperti halnya saya contohkan saudara, seperti halnya ketika kita memasak di dapur, masak sayur, masak daging. Pasti kita memerlukan yang namanya garam, supaya masakan yang kita masak tadi terasa enak saudara. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan agar kita selalu merasakan pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di sepanjang hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita balik lagi di ayatnya yang kedua.
Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Nah, Yusuf ini sebagai budak dan Yusuf juga diberi keberhasilan di dalam setiap pekerjaannya. Karena kunci dari keberhasilan Yusuf ini adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Bukan berarti Yusuf ini tidak akan luput dari masalah. Ada aja masalah, tetapi jaminan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya, Tuhan selalu menyertai kehidupan Yusuf. Dan juga dikatakan dalam pekerjaannya dibuat berhasil. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saat ini banyak pergumulan atau masalah yang saudara hadapi, kita perlu penyertaan Tuhan agar masalah tersebut bisa kita lewati dan juga kita selalu dipulihkan di dalam kehidupan kita. Nah, selain itu juga Yusuf ini mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian 41 ayatnya yang ke-6, saya bacakan, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya apa, saudara? Meskipun Yusuf ini memiliki keahlian di dalam menafsirkan mimpi Firaun, tapi ia sadar bahwa Tuhanlah yang menyingkapkan mimpi tersebut. Ia selalu memiliki kerendahan hati dan memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca di Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-33, di situ dikatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, inilah yang dilakukan, yang menjadi teladan kita. Apapun keahlian saudara dan saya, kita harus menyadari bahwa semua itu adalah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tergantung kita bagaimana kita melakukannya. Apakah kita menjadikan suatu kesombongan dalam kehidupan kita atau untuk hormat bagi nama Tuhan? Itu tergantung saya dan saudara. Nah, jadi ada dua teladan yang saya mau sharingkan pada pagi hari ini, yaitu satu, Yusuf seorang yang bekerja keras. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya ke-37, Kejadian pasalnya yang ke-37 ayatnya yang kedua, saya bacakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, dia masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf masih berumur 17 tahun ketika ia masih di rumah ayahnya. Dan Yusuf selalu rajin mengembalakan kambing domba ayahnya. Ini juga tanda bahwa ia seorang yang bekerja keras. Meskipun saudara-saudaranya seringkali menyakiti Yusuf, tetapi Yusuf tidak menghiraukan itu. Ia selalu bekerja keras untuk mengembalakan kambing domba ayahnya. Begitu juga di rumah Potifar, ia selalu bekerja keras. Nah, jadi kita harus juga selalu bekerja keras untuk meraih keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu menjaga kekudusan.
di Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Kejadian 39 ayatnya yang ketujuh. Sini dikatakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Nah, saat Yusuf tinggal di rumah Potifar, istri Potifar, seringkali istrinya ini merayu atau bisa dikatakan selingkuh. Tetapi Yusuf dengan tegas menolak ajakan tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kita, kita harus menjauhi hal-hal yang tidak baik itu. Selalu tegas untuk menolak hal-hal yang tidak baik, supaya kehidupan saya dan saudara selalu berkenan di hadapan Tuhan dan selalu berhasil. Tuhan selalu memberkati kehidupan saya dan saudara. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti semua kepengen selalu berhasil dalam pekerjaan atau pendidikan atau karir. Nah, jadi kita harus meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya tidak panjangkan, saya ajak kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Mampukan kami di dalam setiap melakukan isi dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus yang selalu berkarya memimpin kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akhiri renungan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.